Ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba ternyata membuat dirinya mulia dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Diberikan berbagai macam anugerah kebaikan dalam kehidupan dunianya, baik secara individual maupun secara sosial. Yang terlebih luar biasa lagi adalah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga, di mana surga adalah merupakan impian hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم khabir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti dengan upaya maksimal untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia yang serba fana ini sering kita jumpai persepsi yang keliru terhadap kemuliaan. Sebagian manusia menganggap bahwa kemuliaan itu terletak pada seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa tinggi jabatan yang disandang, seberapa banyak ilmu dan sederet titel yang dia dapatkan. Padahal sejatinya
kemuliaan seseorang itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah. Kalau kita melihat ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, memang orang yang bertakwa itu memiliki sederet sifat yang mulia. Dia memiliki akhlak-akhlak karimah, akhlak yang mulia, yang menyebabkan dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun juga dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah itu sifat yang luhur yang dimiliki, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia gemar berbagi dengan saudara-saudaranya, baik di kala lapang maupun sempit. Orang yang suka berbagi, orang yang dermawan di tengah-tengah masyarakat pasti dimuliakan, pasti disenangi oleh siapapun. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah itu wal qaziminal ghaiz, dia sanggup menahan amarahnya sekalipun ada orang yang membuatnya marah. Sekalipun ada hal-hal yang bisa membuatnya marah, tapi dia bisa menahan itu. Dan ini adalah sesuatu yang sulit. Tidak cukup hanya dengan itu, dia wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pemaaf. Dia tidak suka menyimpan dendam. Dia tidak membenci saudaranya. Dia tidak suka menyalahkan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang dia bisa memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain. Dia sanggup memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa adalah bahwa dia tidak memiliki kekhawatiran baik terhadap kehidupan dunianya maupun untuk kehidupan akhiratnya. Dia juga tidak pernah bersedih hati. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di sini Allah menjelaskan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi wali-wali Allah itu adalah kekasih-kekasih Allah yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, yang tidak pernah memiliki kekhawatiran terhadap diri mereka dan juga tidak pernah bersedih hati. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Allah jelaskan, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah.
Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, wali-wali Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu memiliki karomah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tidak disadari oleh wali itu sendiri, oleh hamba Allah yang bertakwa itu sendiri. Kenapa? Karena itu datang biasanya dalam situasi-situasi yang sulit. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kemudian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah berbagai kebaikan yang dianugerahkan Allah kepadanya selama hidup di dunia. Apa kebaikan yang Allah berikan sebagai kemuliaan terhadap hamba-hambanya yang bertakwa dalam kehidupan dunia ini? Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan kepadanya jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Ini yang luar biasa. Tidak ada orang yang tidak punya problem kehidupan. Tapi bagi hamba Allah yang bertakwa, seberapa besar pun problem kehidupan yang dihadapi, dia tidak pernah gelisah. Kenapa? Dia yakin ada Allah yang selalu menunjukkan jalan keluar. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Kalau Rasulullah menghadapi persoalan-persoalan yang pelik, yang sulit diselesaikan sebagai manusia biasa, kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW adalah mendirikan solat sunat, mohon petunjuk kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Dan Rasulullah setiap selesai solat pasti mendapat petunjuk dari Allah, jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah kalau kita lakukan itu saat ini pun juga bisa terjadi? Kenapa tidak? Kalau kita mencapai derajat yang mendekati derajat wali-wali Allah, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga akan terjadi pada diri kita dalam kehidupan kekinian. Kenapa tidak? Kemudian yang luar biasa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepadanya rezeki yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, tidak pernah terbetik dalam pikirannya, tidak pernah direncanakan. Allah karuniakan rezeki yang semacam ini kepada orang-orang yang bertakwa. Dan inilah jalan rezeki yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah diusahakan, tidak pernah direncanakan, tidak pernah kita kalkulasi, tiba-tiba ada rezeki yang datang dari Allah. Dan ini tentu bukan sebuah kebetulan. Ini semua diberikan oleh Allah sebagai kemuliaan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian bagi hamba yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan seluruh urusannya menjadi mudah. Ini juga yang luar biasa. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang luar biasa, bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, berbagai macam kebaikan secara individual dan secara sosial dalam kehidupan dunia ini, yang luar biasa adalah ketika di akhirat kelak, bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, maka Allah akan anugerahkan kepadanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah janjikan khusus bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 123, biasa kita baca ayatnya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Sungguh luar biasa ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba, ternyata membuat dirinya mulia dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Diberikan berbagai macam anugerah kebaikan dalam kehidupan dunianya, baik secara individual maupun secara sosial. Yang terlebih luar biasa lagi adalah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga, di mana surga adalah merupakan impian hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap Jumat seperti ini para khatib menyampaikan wasiat takwa. Wasiat takwa ini ayo kita ikuti, ayo kita sambut, ayo kita laksanakan. Kenapa? Karena ternyata para khatib mengajak kita untuk mendapat derajat kemuliaan di sisi Allah dan di sisi para makhluk. Kemudian kaum muslimin sidang jemaah-jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, tentu kita berharap bahwa saat ini kita masih berada dalam suasana pemulangan jemaah haji. Walaupun kita sudah masuk di bulan Muharram, kita tentunya berharap bahwa para jemaah haji kita dan orang-orang yang sudah berhaji bahkan sudah lama sekali, mungkin ada yang sudah tahunan puluhan tahun berhaji, tentu kita berharap mudah-mudahan hajinya mabrur dan mudah-mudahan bekal takwa yang dibawa untuk menunaikan ibadah haji tetap terpelihara, tetap terjaga, sehingga kemuliaan masih senantiasa melekat pada dirinya, dan itu akan terimplementasi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan sehari-hari dengan menampilkan berbagai macam perangai akhlak-akhlak yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma qina bil 'ilmi wa zayyina bil hikmati wa qina bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين وارزقنا إنك أنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون